Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 051 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta politikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari Ustadz Yusuf Mansur yang kebohongannya terbongkar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kebohongan Ustadz Yusuf Mansur mengaku tidak mengenal Ardiansyah, Direktur PT Adi Partner Perkasa yang mengelola investasi batubara terbongkar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ustadz Yusuf Mansur tegas membantah terlibat dalam bisnis batubara dari dana jamaah Masjid Darussalam Cibubur pada tahun 2009 senilai lebih dari 50 miliar rupiah itu. Fakta hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan Ustadz Yusuf Mansur dan juga Ardiansyah saling mengenal. Keduanya berada dalam perusahaan yang sama, yakni PT Adi Partner Perkasa yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 28, Gedung Mayapada Tower, lantai 11, Jakarta Selatan. Perusahaan tersebut diklaim bergerak di bidang bisnis batubara. Berdasarkan data di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ustadz Yusuf Mansur pernah digugat oleh Bank CIMB Niaga atas dugaan wan prestasi oleh PT Adi Partner Perkasa pada Juni 2011. Dalam salinan putusan Majelis Hakim Perkara nomor 313-PDT-G-2011-PN Jakarta Selatan disebutkan bahwa Ustadz Yusuf Mansur menjabat sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa, sedangkan Ardiansyah menjabat sebagai direktur utama. Kasus gugatan wan prestasi itu bermula dari pengajuan kredit oleh PT Adi Partner Perkasa kepada Bank CIMB Niaga untuk investasi batubara di Kalimantan Selatan. Dalam sejumlah kesempatan, Yusuf Mansur membantah menawarkan bisnis batubara kepada jemaah Masjid Darussalam Cibubur pada tahun 2009. Ustadz Yusuf Mansur juga mengisyaratkan tidak mengenal jauh tentang sosok Ardiansyah yang kini diburu investor batubara. Gagah nih di TV saya ngomong. 1. Pernah lihat saya enggak? Ketemu saya enggak dalam urusan saya nawar-nawarin investasi batubara. Kalau ketemu di ceramah beda dong bos. Ketemu kok dengan si Ustadz, itu si Ustadz ada orang batubara. Beda dong, mana tahu juga saya kalau dia, Ardiansyah, penipu. Benar-benar saya sewa restoran lalu saya bilang, ini ada bisnis batubara bagus, lu ikut. Ujar Yusuf Mansur dikutip dari redaksi di kanal YouTube TV One pada Minggu 13 Februari. Yusuf Mansur juga menanyakan orang-orang yang kini menuntutnya terkait investasi batubara itu melakukan transfer kemana. Ia mempersilahkan siapapun yang mengaku sebagai investor batubara dan mempunyai bukti keterlibatannya untuk melapor kepada polisi. Berita kali ini datang lagi dari Ustadz Kondang, Ustadz Yusuf Mansur, yang digugat 98 triliun rupiah terkait dengan wan prestasi, tanah dan rumah, terancam disita. Yusuf Mansur kembali menghadapi gugatan baru, kali ini pun bernilai 98,7 triliun rupiah dengan tuduhan melakukan ingkar janji alias wan prestasi. Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 11 Januari ini didaftarkan atas nama Zaini Mustafa. Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 28-G-PDT-G-2022-PN Jakarta Selatan. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat 1, 2, 3, dan 4 ingkar janji atau wan prestasi. Demikian pernyataan dari petitum dikutip pada hari Kamis 13 Januari. Tak hanya Ustadz Yusuf Mansur, Zaini juga menggugat 3 pihak lain, yakni PT Adi Partner Perkasa, Ardiansyah dan juga Bitul Wal Watamil Darussalam Madani alias BMT Darussalam Madani. Selain itu, turut tergugat pula Yayasan Program Pembibitan Penghafal Al-Quran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran. Dalam gugatan tersebut, Zaini meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyita tanah milik Yusuf Mansur dan tanah serta bangunan yang digunakan sebagai kantor BMT Darussalam Madani. Apabila para tergugat tidak memenuhi isi putusan dalam perkara, Zaini menetapkan adanya uang paksa alias duengsum sebesar 10 juta rupiah per hari kelalaiannya. Selain itu, Zaini juga meminta para tergugat termasuk Yusuf Mansur untuk membayar kerugian sebesar 98,7 triliun rupiah. Dengan perincian sebagai berikut, kerugian material, modal, ditambah dengan keuntungan seluruhnya sebesar 98,6 triliun rupiah dengan kerugian imaterial sebesar 100 miliar rupiah. Begitu jelas petitum itu.
Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari Ustadz Yusuf Mansur yang digugat oleh 12 orang terkait dengan investasi pembangunan hotel. Ustadz Yusuf Mansur resmi digugat 12 orang terkait investasi pembangunan hotel di Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis 9 Desember kemarin. Pengacara penggugat sekaligus korban, Ica Wantoni, mengatakan kliennya telah memberikan sejumlah uang pada Ustadz Yusuf Mansur untuk membangun hotel dan juga apartemen. Tapi sampai sekarang hal itu tidak terrealisasikan. Sudah memberikan uang patungan usaha hotel dengan apartemen tersebut. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Kata Iwantoni, usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Para korban sebenarnya sudah meminta kejelasan dari pihak Ustadz Yusuf Mansur, namun belum ada respon bahkan hingga melayangkan somasi. Sehingga akhirnya kami melakukan upaya hukum untuk jalur perdata. Saat mendaftarkan gugatan, pihak korban juga melampirkan bukti berupa sertifikat dan juga uang yang telah ditransfer. Ini sebenarnya sudah pula diberikan kepada pihak Ustadz Yusuf Mansur lewat somasi. Kalau tuntutannya, kami meminta material maupun imaterial yang saudara Yusuf Mansur janjikan kepada klien kami. Saat ditanya berapa kerugian secara material, pengacara korban tidak merinci secara pasti, namun ia mengatakan jumlah dari orang yang patungan ini cukup banyak. Jumlah korban itu ada sekitar 12 sampai dengan 13 orang dari berbagai daerah. Kalau nilainya tidak terlalu banyak. Selain Ustadz Yusuf Mansur, ada juga orang lainnya yang ikut dilaporkan. Mereka adalah PP dan juga YPS yang berstatus sebagai komisaris. Singgung Yusuf Mansur, dia itu ustadz penipu dan jangan dicontoh. Seorang akademisi cross culture, Ali Syarif, menyebut bahwa Ustadz Yusuf Mansur sebagai ustadz penipu. Ia pun meminta para ustadz lainnya agar tidak mencontoh kelakuan pendakwah tersebut. Sindiran terhadap Ustadz Yusuf Mansur tersebut dilontarkan oleh Ali Syarif lewat cuitannya di Twitter pada Senin 6 September kemarin. Dalam narasi cuitannya itu, Ali Syarif menyebut Yusuf Mansur sebagai ustadz penipu lantaran tidak mengembalikan uang milik nasabah. Berbagai bantahan Yusuf Mansur tidak akan mengubah stigma ustadz penipu bila uang-uang para nasabah tidak dikembalikan lagi. Menurutnya, perbuatan Yusuf Mansur tersebut hendaknya dijadikan pelajaran bagi ustadz-ustadz lainnya agar tidak mencontoh kelakuan penceramah kondang itu. Sebaiknya, kata Ali, para ustadz fokus memberikan dakwah pada umat dengan ikhlas dan tidak mengajari jamaah soal hal-hal gaib. Sebagai pelajaran untuk para ustadz jangan mencontoh YM ini, silakan ngustadz saja yang ikhlas, ajak umat jadi waras. Jangan diajarin yang ajaib-ajaib. Sekadar diketahui, Ustadz Yusuf Mansur juga pernah mendapat keluhan dari salah seorang netizen terkait bisnis uang patungan yang diinisiasi pendakwah top tersebut. Mengutip melalui laman redaksi bisnis.com, netizen itu mengeluhkan bisnis uang patungan yang tidak kunjung dicairkan Yusuf Mansur sejak penarikan pada tahun 2013. Ia mengaku hanya mendapatkan janji-janji saja meski dirinya sudah mengurus penarikan uang tersebut ke kantor Ketapang untuk ketiga kalinya. Sekarang aku udah pindah ke Boyolali, jadi lo kudu rumahnya jauh banget. Waktu itu aku masih di Tangerang, jadi masih bisa bolak-balik. Adapun keluhan netizen itu dibagikan langsung oleh Ustadz Yusuf Mansur lewat media sosial Instagram pribadinya menanggapi keluhan netizen itu. Yusuf Mansur kemudian menjelaskan bahwa aset manajemen syariahnya itu merupakan bagian dari perjuangannya yang regulasinya harus terus disempurnakan.